Jadi dalam Islam itu kecerdasan itu bermacam-macam, Pak. Pertama, mahir. Mahir itu Anda Bapak bisa paham tuh mahir. Ya, Bapak bisa paham, kemudian bisa mensintetiskan tuh Pak tuh. Apa yang disampaikan oleh guru tuh mahir. Jadi bukan sekedar paham tapi mensintetiskan dengan teori yang lain. Nah itu. Guru menjelaskan begini, kemudian dibandingkan dengan yang lain. Kata Imam Syafi'i, bahwa sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Paham dia. Langsung dia membandingkan dengan ilmu yang dia dapat sebelumnya. Oh, kata Imam Hanafi mah wajib. Kata Imam Malik wajib. Ya, kata Ahmad bin Hanbal wajib. Oh, langsung tuh Pak. Oh, dia langsung bisa memetakan pendapat. Paham Pak? Jadi bukan hanya paham dari satu guru, tapi paham dari semua guru. Itu level kecerdasan paling bawah, Pak. Ya. Di atas mahir, apa itu? Zaki. Zakiyun. Bukan pakai zal, tapi pakai zai. Qad aflaha man tazakka. Nah, dia sudah mahir, Pak. Kemudian dia bisa mengamalkan. Mahir, zaki, kemudian yang ketiga zaki. Zaki pakai zal. Ya. Ini apa nih Pak? Super cerdas. Jadi dia bisa mengkonstruksi Pak. Logika-logika, kemudian lokus-lokus, Pak ya. Dari semua teori dan metodologi Pak. Contoh nih Pak ya. An-nadhafatu minal iman. Itu hadis dhaif. Yang sahih, at-tahuru syatrul iman. Kesucian itu bagian dari keimanan. Nah, dari hadis ini Pak, dia bikin tong sampah, dia bikin sapu. Dari satu hadis kemudian diimprovisasi dengan keilmuannya sehingga bisa menghasilkan sesuatu. Hadisnya normatif tapi menjadi apa Pak? Menjadi hidup, menjadi sebuah karya. Itu namanya apa? Zaki. Ada lagi syatir, Pak. Yang keberapa nih? Yang keempat. Syatir. Nah, syatir ini adalah dia yang bisa memahami. Ini kira-kira Nabi ngomong gini, kenapa? Contoh. Ada cerita dalam surat Yusuf. Seorang raja Mesir bermimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk dimakan 7 ekor sapi yang kurus-kurus. Dia nanya ke staf ahli presiden, nggak bisa jawab. Kata staf ahli presiden, dulu saya punya teman namanya Yusuf di Hotel Prodeo. Tuh Yusuf tuh pandai dia mentakwil mimpi. Coba panggil Yusuf. Dipanggil. Apa kata Nabi Yusuf? Tuan Raja, nanti Mesir hasil panen bagus, curah hujan bagus. Selama 7 tahun pertama dari hasil panen yang sangat bagus, jangan boros, jangan dihabiskan. Tolong digudangkan, disimpan. Kenapa? Karena akan datang 7 tahun kedua, tidak ada hujan. Nah, di situ Quran berbicara teori apa Pak kira-kira Pak? Pengawetan, penggudangan. Bahwa makanan pokok bisa diawetkan 7 tahun. Ada yang bisa membongkar belum? Quran bukan buku kimia, bukan buku fisika, bukan buku biologi. Tapi semua ilmu-ilmu itu ada dalam Quran Pak. Ini namanya apa? Syatir. Yang bisa membongkar Pak. Ya, isyarat-isyarat ilmiah itu syatir Pak. Kecerdasan level berapa nih? Level berapa nih? 4 Pak. Subhanallah. Kecerdasan level 5 namanya abqari Pak. Abqari. Abqari itu ini nggak ada istilahnya nih. Karena ketika Rasul membocorkan nama-nama orang munafik kepada Hudzaifah ibnul Yaman tuh Pak tuh, tanpa tersengaja Aisyah mendengar. Jadi Aisyah tahu ini orang munafik. Ini orang munafik. Bukan mendengar karena apa itu karena nguntit-nguntit suara, bukan. Itu Nabi mengatakan yang ini yang munafik. Gerakan apa ini? Bibir Nabi Pak terdengar jelas. Walaupun nggak terdengar suara namanya fulan, tapi gerakan bibir ini menyebutkan nama fulan. Pak, dengarkan saya, lihat saya. Ayo apa? Ayo apa Pak? Zulfan, ngomong apa saya Pak?
Ustaz Ibnu. Pak Emir, ada yang bisa nggak jawab? Aisyah bisa tuh Pak. Inilah yang namanya abqari itu Pak. Makanya selesai Nabi Pak menyebutkan mendikte 70.000 nama orang-orang munafik tuh Pak ya. Subhanallah. Nabi didatangi oleh Aisyah. Ya Rasulullah. Raqmul awal fulan bin fulan. Raqmul tsani nomor kedua fulan. Nomor ketiga fulan bin fulan. Sampai nomor 70. Nabi kaget. Sodak. Kata Nabi itu. Subhanallah. Cerdas nggak Pak? Hah? Bukan cerdas lagi gitu Pak. Subhanallah. Paham Pak ya? Tadi saya ngomong apa tuh? Ayo, siapa yang bisa? Saya kasih ke sepeda dah. Hah? Abdul Muthalib bapaknya orang Pandeglang. Subhanallah. Itu Nabi Pak nggak bersuara, gerak bibirnya aja ketika menyebutkan kepada Hudzaifah ibnul Yaman nama-nama orang munafik Pak. Benar seluruhnya. Kita Pak, mohon maaf, misalkan ada orang menyebutkan dengan keras 1 sampai 70 Pak. Coba mengulang dari awal, hafal nggak? Hah? Hafal nggak? Enggak. Ini cuma gerak bibir aja 1 sampai 70.000 hafal. Makanya kata Nabi kalau ada perempuan jadi Nabi, tuh Aisyah orangnya. Ini panjang pembahasannya nih Pak ini. Subhanallah. Apalagi kita kan hafalnya cuma lagu Aisyah doang.